Dalam catatan kuno Jawa, cermin disebut panggilan benda yang dianggap punya dua dunia. Satu sisi memantulkan wajah manusia, dan sisi lainnya dipercaya memantulkan jiwa yang terperangkap di antara alam. Namun bagi Rara Ayuwening, semua itu hanyalah mitos. Dongeng rakyat yang dibumbui ketakutan masa lalu. Sebagai antropolog muda dari Universitas Gadjah Mada, Rara tengah menyiapkan dokumenter tentang pusaka keraton dan simbol spiritualitasnya. Ia dikenal rasional, ilmiah, dan sedikit angkuh pada hal-hal mistis. Di matanya, tugas ini hanya riset budaya bukan pencarian arwah. Bayu, fokus saja di visualnya. Kita ingin dapat pantulan detail dari permukaan cermin itu, katanya tenang sambil menyiapkan catatan di tangannya. Bayu Pradana, kameramen dan sahabatnya sejak kuliah, hanya mengangguk. Tapi katanya, cermin ini gak boleh direkam lama-lama. Mbah Tirta tadi sudah bilang. Rara menoleh ke arah pria tua di ujung ruangan. Mbah Tirta, juru kunci keraton, berdiri membungkuk, mengenakan beskap hitam dan belangkon yang tampak sudah pudar warnanya. Tatapan matanya tajam tapi kosong, seolah memerhatikan sesuatu di balik udara. Kalau mau merekam, silakan, tapi jangan terlalu lama. Pengilen jagat prawira bukan sembarang benda, ucapnya lirih, nada suaranya dalam, mengandung wibawa yang membuat ruangan itu mendadak dingin. Keraton Suranatasor itu sepi. Cahaya jingga menembus kisi jendela kayu, memantul di lantai marmer tua. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin besar setinggi 2 meter. Berbingkai emas berukir naga bersayap. Permukaannya sedikit buram, seperti menyimpan kabut di dalamnya. Bayu menyalakan kamera. Rekaman dimulai, katanya pelan. Gambar pertama menyorot cermin. Pantulan Rara, Bayu, dan Mbah Tirta muncul samar. Tapi hanya beberapa detik kemudian, Bayu mengerutkan dahi. Aneh di frame ini, ada satu bayangan lagi. Rara mendekat. Dalam monitor kecil kamera, terlihat sosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya tak jelas, tapi kebaya hijaunya tampak nyata. Rara menoleh spontan, ruang di belakangnya kosong. Refleksi, tanyanya datar, mencoba logis. Bayu menggigil. Aku gak yakin. Lihat ini. Ia memperbesar frame. Sosok itu tersenyum pelan, menunduk, lalu menghilang saat kamera berhenti merekam. Mbah Tirta menutup matanya, menghela napas panjang. Kalian sudah memanggilnya, katanya lirih. Rara menatapnya tak percaya. Mbah, ini pasti efek cahaya. Nah, nduk, panggilan itu tidak pernah memantulkan cahaya. Ia memantulkan jiwa. Apapun yang terekam tadi, bukan milik dunia kita. Angin berembus lewat celah jendela, membawa aroma dupa yang sama. Lampu di langit-langit bergetar. Dalam keheningan itu, Rara merasakan sesuatu menyentuh bahunya dingin, seperti embun beku. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Bayu mematikan kamera. Kita sudahi dulu aja, Ram. Sumpah, aku merasa ada yang ngeliatin. Namun sebelum mereka keluar ruangan, layar kamera yang baru saja dimatikan menyala sendiri. Sebuah rekaman berputar. Di dalamnya, Rara sedang berdiri menatap cermin, tapi pantulan di dalam cermin bukan dirinya. Wajah itu lebih pucat, mata lebih dalam, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Mbah Tirta berjalan mendekat, berbisik pelan, kau sudah melihatnya, dan sekali kau melihat, cermin itu tak akan lupa pada wajahmu. Rara Ayuwening duduk di pendapa, matanya menatap kosong pada layar laptop di depannya. Rekaman semalam masih berjalan berulang-ulang. Di sana, dirinya berdiri di depan cermin, tapi pantulannya bukan ia. Sosok itu tersenyum samar, lalu menunduk pelan sebelum menghilang. Bayu muncul, membawa 2 cangkir kopi hitam. Kau masih nonton itu? Ra, hentikan dulu. Kita harus pulang hari ini. Rara tak menjawab. Aku cuma ingin tahu kenapa di frame terakhir matanya kelihatan hidup, seperti benar-benar melihat ke arah kamera. Bayu menarik napas panjang. Jangan mulai berpikir aneh. Mungkin glitter atau pantulan lampu. Lagi pula Mbah Tirta udah bilang, cermin itu tak akan lupa pada wajahku. Potong Rara dingin. Kau dengar sendiri kan semalam? Bayu menunduk. Ia ingat jelas bagaimana lampu ruangan bergetar, dan udara menjadi sedingin kuburan. Tapi ia juga tahu, Rara bukan tipe yang mudah takut. Kalaupun ia kini terlihat gelisah, berarti sesuatu benar-benar mengguncangnya. Tak lama kemudian, Mbah Tirta datang perlahan, membawa dupa di tangannya. Anak-anak muda, kalian seharusnya sudah pergi sejak fajar, katanya dengan suara berat.
Cermin itu tidak boleh direkam, apalagi ditatap lebih dari 3 kali. Rara menatap Mbah Tirta, kenapa apa yang sebenarnya ada di dalam cermin itu? Si tua itu menatap lurus padanya. Dulu, di masa Raja Prawira keempat, cermin itu dipakai dalam ritual. Seorang putri keraton dikurung di hadapannya selama 7 malam untuk menyerap kutukan keluarga. Tapi malam ke-7, darah mengalir di depan panggilan itu. Sejak saat itu, siapapun yang menatap pantulannya terlalu lama akan dilihat kembali oleh sang putri. Bayu tertawa gugup, jadi Mbah. Maksudnya Rara sekarang diawasi. Mbah Tirta tidak menjawab. Ia menatap Rara lama sekali, kemudian berkata pelan, "Kalau kau mulai bermimpi berdiri di depan cermin itu lagi, jangan pernah menatap wajahmu sendiri." Malamnya, di penginapan tua tak jauh dari keraton, Rara terbangun oleh suara ketukan halus di jendela. Ia melihat jam pukul 2.46 menit. Ketukan itu terus berulang pelan, tapi teratur. Tok, dot dot tokadat dot dot tok. Ia berjalan mendekat, membuka tirai. Tak ada siapapun di luar. Tapi di pantulan kaca jendela, terlihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau. Berdiri di belakangnya. Rara menoleh spontan kamar itu kosong. Tapi dari layar laptop yang masih terbuka di meja, rekaman dari keraton tiba-tiba berputar sendiri. Cahaya di ruangan berubah ke kuningan. Dan di layar, sosok dalam rekaman kini menatap langsung ke arah kamera. Lalu perlahan mengangkat tangan seolah memanggil Rara untuk mendekat. Suara lembut terdengar dari speaker. "Giri, tapi jelas kau memanggilku. Sekarang aku melihatmu." Rara berteriak. Bayu berlari dari kamar sebelah mendobrak pintu. Laptop itu kini mati total. Layar hitam, tapi bayangan kebaya hijau bersih samar di permukaannya. Mbah Tirta muncul di depan pintu penginapan, wajahnya pucat. "Kalian tidak seharusnya merekam. Sekarang, roh itu sudah menyeberang lewat pantulan." Angin dini hari meniup lembut daun jendela penginapan. Suara gesekan kayu terdengar lirih seperti bisikan yang berulang. Tok, tok, tok. Suara yang semalat membuat Rara Ayu kehilangan tidur. Kini, ia duduk di pojok ranjang, mata sembab, laptop masih diam dengan layar hitam. Bayu, yang baru saja terbangun, menatapnya dari kursi. "Kau belum tidur sama sekali?" Rara menggeleng pelan. "Aku mimpi, tapi terasa nyata. Aku berdiri di ruang pusaka lagi, tapi kali ini, cermin itu berbicara." Bayu mendekat, wajahnya cemas. "Berbicara?" Rara menatapnya, suaranya nyaris berbisik. "Ia memanggilku dengan nama lengkap. Dan suaranya seperti milikku sendiri." Hening merayap di kamar itu. Bayu menatap cermin kecil di meja rias. Pantulan wajahnya tampak sedikit buram, seperti berembun dari dalam. Ia buru-buru menutupnya dengan kain. Beberapa menit kemudian, Mbah Tirta datang. Di tangannya tergenggam sebilah dupa dan kantong kecil berisi garam. "Aku sudah peringatkan. Sekarang roh itu mulai mengikuti jejak pantulan kalian." Rara mendesah, "Mbah, aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan putri di cermin itu. Kalau aku tahu asal kutukannya, mungkin aku bisa menghentikan semua ini." Mbah Tirta memandangnya lama. Namanya Ratu Kenanga. Ia dikutuk karena menolak dijodohkan. Dikatakan, saat malam terakhir ritual penebusan dosa, dia memecahkan cermin dengan darahnya sendiri. Sejak itu, cermin itu menolak kosong. Ia menyimpan wajah siapapun yang menatapnya. Rara terdiam, napasnya berat. "Maksud Mbah, sekarang wajahku tersimpan di sana?" "Lebih dari itu, Nduh," jawab Mbah Tirta pelan. "Sekarang kau adalah pantulan yang sedang menatap dirinya." Sore itu, mereka kembali ke keraton bukan untuk merekam, tapi untuk menutup cermin itu dengan kain suci. Seperti pesan Mbah Tirta, ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dupa dibakar, aroma melati memenuhi udara. Saat kain putih diangkat, permukaan cermin tampak beriak seolah bernapas. Rara melangkah mendekat, matanya menatap pantulan dirinya. Namun kali ini, bayangannya tersenyum lebih dulu. "Bayu, lihat ini." Suaranya bergetar. Pantulan itu bergerak tanpa mengikuti gerakan tubuhnya perlahan. Tangannya terulur ke arah permukaan cermin. Dan sesuatu di balik kaca seperti menggeliat, menekan dari dalam. Tiba-tiba, kaca bergetar kuat. Dan dari permukaannya, terdengar suara samar. Seperti gema yang berasal dari perut Bumian. "Aku tidak ingin dikurung lagi." Bayu mundur panik. "Rara, mundur. Jangan dekati itu." Tapi langkah Rara tertahan, matanya kosong. Suaranya bergetar tapi datar. Dia bilang,
Dia ingin bertukar tempat. Cermin itu pecah di bagian tengah, tapi serpihan kacanya tidak jatuh. Mereka mengapung sebentar di udara, memantulkan bayangan Rara dan sang putri secara bersamaan. Dalam pantulan terakhir sebelum semuanya gelap, Bayu melihat dua sosok keduanya Rara, tapi satu tersenyum dari balik kaca. Pagi berikutnya, keraton kembali sepi. Mbah Tirta menatap Pangilon yang kini sudah ditutup rapat kain putih. Bayu berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. "Mbah Rara di mana?" Mbah Tirta tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah cermin yang kini memantulkan sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau. Yang di sini bukan Rara lagi. Air menetes dari genting tua, menimbulkan bunyi tik, tik, tik yang bergema di ruang dalam. Bayu berdiri diam di depan kain putih yang menutupi cermin kutukan itu. Di balik kain, samar-samar terasa getaran aneh seolah ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. "Sudah 3 hari sejak Rara menghilang," gumamnya pelan. "Tapi kenapa setiap aku kesini, aku bisa merasakan dia masih di dekatku." Dari balik kain, terdengar bisikan lembut suara perempuan. "Bayu." Bayu menegakkan tubuhnya. Itu suara Rara. Ia menatap kain putih itu lama, lalu memberanikan diri menyingkap sedikit. Permukaan cermin terlihat tenang, tapi di dalamnya ada sosok Rara, menatapnya dari balik kabut kaca. "Bayu, tolong aku," ucap pantulan itu lirih, matanya penuh harap. Bayu terbelalak. "Rara, apa yang terjadi padamu?" "Dia menjebakku di sini." Suara itu terputus-putus. "Dia mengambil tubuhku, aku hanya bayangan sekarang." Tiba-tiba, sesuatu bergerak di belakang Bayu perlahan. Langkah-langkah lembut terdengar mendekat. Bayu menoleh. Di sana berdiri Rara, atau lebih tepatnya sosok yang menyerupai Rara. Mengenakan kebaya hijau tua seperti putri dari masa lalu. Wajahnya sama, tapi matanya terlalu tenang, terlalu dingin. "Bayu," katanya lembut, tersenyum. "Kau berbicara dengan siapa?" Bayu mundur, panik. "Rara itu kamu kan?" Ia mendekat, langkahnya ringan, namun setiap gerakannya seperti bayangan yang tidak menyentuh tanah. "Sudah tentu aku Rara, tapi mungkin Rara yang lebih baik." Bayu menatapnya lekat-lekat, dan di saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Pantulan di cermin tidak mengikuti gerak tubuh Rara yang berdiri di depannya. Pantulan di dalam kaca justru terlihat seperti seseorang yang berusaha memukul permukaan kaca dari dalam. Wajahnya penuh ketakutan. "Bayu, itu bukan aku." Bayu berlari menuju meja, mencoba mengambil kain putih untuk menutup cermin itu lagi. Tapi Rara memegang pergelangan tangannya kuat-kuat. "Aku sudah di sini, Bayu," katanya dengan suara rendah yang menggema seperti dua suara sekaligus. "Dan aku tidak akan kembali ke sana." Tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip-kelip sebelum padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar napas berat dan bunyi kaca berderak. Mbah Tirta masuk tergesa membawa lampu. Saat cahaya menerangi ruangan, Bayu terduduk lemas di lantai sendirian. Cermin di depannya kini sudah kembali tertutup kain putih, tapi dari balik kain tampak samar dua bayangan. Satu perempuan berkebaya hijau, dan satu laki-laki muda yang tampak berlutut. Mbah Tirta berbisik, suaranya berat, kutukannya sudah menular. Beberapa hari kemudian, kabar beredar bahwa pengunjung yang berani menatap cermin keraton di malam hari akan melihat dua sosok. Seorang gadis berambut panjang dengan kebaya hijau, dan seorang laki-laki yang selalu berdiri di belakangnya. Keduanya tersenyum samar, menunggu siapapun yang berani menatap terlalu lama. Di pendapa keraton, Mbah Tirta duduk bersila di depan cermin yang kini tertutup kain hitam. Dupa menyala di sekelilingnya, asapnya melingkar seperti kabut halus. Bayu duduk tak jauh darinya, matanya sembab-embah. Kalau Rara sudah di dalam sana, bagaimana cara mengeluarkannya? Mbah Tirta membuka matanya pelan. Cermin itu sudah memilih, tapi masih ada satu cara. Hanya saja, setiap kali seseorang mencoba memanggil arwah yang terperangkap di dalam panggilan itu, maka yang menatap balik bukanlah dia lagi. Bayu menelan ludah. "Apa maksudmu?" Pantulan itu akan berusaha menukar mata, jawabnya singkat, agar ia bisa melihat dunia nyata lagi. Malam itu, Bayu menunggu di ruang pusaka. Cermin di depannya tampak tenang, tapi hawa di sekitarnya terasa menekan dada. Dupa telah padam, namun masih tercium aroma melati yang kuat. Aroma yang sama seperti kebaya hijau Rara.
Ia menatap permukaan cermin yang berdebu. Lalu, perlahan, ia mengusapnya. Dan di saat itulah, dua mata muncul dari balik kabut kaca, menatap balik padanya. "Rara," bisiknya. Pantulan itu tersenyum samar. "Akhirnya kau memanggilku." Suara itu lembut, tapi bukan suara Rara yang ia kenal. "Kau ingin melihatku lagi, bukan?" lanjut sosok di dalam cermin. "Kalau begitu, lihatlah baik-baik." Bayu mundur setapak, tapi matanya tak bisa berpaling. Ia merasa ditarik, pandangannya mulai kabur. Cahaya di ruangan redup, dan di dalam kaca, sosok Rara Kimin berubah, wajahnya retak, matanya melebar. Pupilnya menghitam hingga menelan cahaya di sekitarnya. "Tukar pandanganku dengan milikmu, agar aku bisa melihat dunia ini sekali lagi." Bayu berusaha menutup matanya, tapi kelopak matanya terasa terkunci. Dari permukaan cermin, dua tangan pucat muncul, menempel di kaca, seolah mencoba menarik keluar sesuatu dari dalam dirinya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka keras. Mbah Tirta masuk, menaburkan garam ke arah cermin, sambil membaca mantra kuno dengan suara parau. Cahaya dupa menyala kembali, dan sosok di dalam kaca menjerit, suaranya seperti pecahan logam yang diseret. Bayu terjatuh ke lantai, matanya terbuka lebar, dan untuk sesaat, Mbah Tirta melihat mata Ratu Kenanga menatap balik dari wajah Bayu. Darah menetes dari pelipisnya. Ia menggigil, menatap Mbah Tirta dengan pandangan kosong. "Mbah," suaranya bergetar, "aku bisa melihatnya sekarang. Dia ada di mana-mana." Keesokan paginya, penduduk menemukan Bayu duduk di depan keraton, menatap ke arah cermin yang kini pecah di lantai. Ia tak berkedip sama sekali, dan siapapun yang menatap matanya terlalu lama, mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Udara lembab membawa bau dupa serta tanah basah. Di ruang pusaka, Mbah Tirta duduk bersila, menatap cermin yang kini telah retak, menandakan pertukaran yang belum selesai. Bayu berdiri di ambang pintu, matanya sembab tapi tenang, terlalu tenang. Ia menatap Mbah Tirta dengan pandangan kosong. "Mbah, dia masih bicara padaku," katanya datar. Mbah Tirta menatapnya dalam-dalam. Suara dari dalam cermin, Bayu mengangguk perlahan. Dia bilang, "Malam Sapar adalah waktunya membuka jalan. Kalau aku tidak menemuinya, dia akan menjemputku sendiri." Mbah Tirta segera menyiapkan ritual penguncian. Di lantai batu, ia menggambar lingkaran dari abu dupa dan garam keraton, disertai tulisan Jawa kuno yang berliku seperti ular. "Bayu, malam ini kita akan menutup jalan itu. Tapi ingat, apapun yang kau dengar dari cermin, jangan dijawab." Peringatan itu keluar dengan nada berat. Bayu hanya diam. Dalam dirinya, dua suara mulai beradu, satu adalah miliknya, dan satu lagi milik sang putri Kenanga. "Bayu, mereka ingin memisahkan kita. Tapi kau tahu, aku hanya ingin bersamamu. Lihat aku." Hanya sekali lagi, keringat dingin mengalir di pelipis Bayu. Ia menatap cermin yang tertutup kain hitam. Namun kain itu mulai bergerak sendiri, seolah ada hembusan dari dalam. Perlahan, tanpa sadar, tangannya terangkat, hendak membuka kain itu. "Bayu, jangan!" seru Mbah Tirta, tapi sudah terlambat. Kain itu jatuh ke lantai. Permukaan cermin berkilat terang, menampakkan dua dunia. Satu dunia nyata dengan Mbah Tirta dan Bayu, dan satu lagi dunia kabur di balik kaca. Tampak Rara berdiri mengenakan kebaya hijau, wajahnya pucat dengan mata hitam legam. "Malam Sapar, malam pertukaran," bisik sosok di balik kaca. Ia menatap Bayu dengan pandangan yang menusuk hati. "Lihat aku, Bayu, kau bilang kau akan menolongku. Sekarang tolonglah aku." Cahaya lilin di ruangan meredup, dan udara tiba-tiba membeku. Bayu melangkah masuk ke dalam lingkaran ritual, tapi tatapannya tidak lagi sama. Dalam pantulan kaca, Mbah Tirta melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Bayangan Rara dan Bayu kini saling menatap dari dua sisi cermin, namun salah satunya tanpa pupil, hanya mata putih menganga. Mbah Tirta mulai membaca mantra keras-keras, tapi setiap kata seolah terpantung di dinding. Lalu, dari arah luar keraton, suara gamelan kuno terdengar lirih, padahal tak ada yang bermain malam itu. Bunyi boran dan kendang bercampur dengan suara perempuan menembang pelan. Nada-nadanya seperti doa yang terbalik. "Sing sapa ningali, dadi pantulan. Sing sapa nyebut asman, bakal ilang jiwan." Tiba-tiba cermin itu pecah dengan suara nyaring. Potongan-potongannya melayang sebentar di udara, memantulkan wajah-wajah tak dikenal. Ketika semuanya reda, Bayu ambruk di lantai, tak sadarkan diri.
Mbah Tirta mendekat. Tapi saat ia memeriksa napas Bayu, matanya terbuka dan kini mata Bayu berwarna hijau tua, sama seperti kebaya sang putri. "Aku sudah kembali," ucapnya pelan dengan suara dua lapis. Sejak malam itu, gamelan dari arah keraton konon masih terdengar setiap malam. "Sapar," penduduk bilang, "itu suara ritual yang tak pernah selesai. Dan jika kau mendengarnya dari luar pagar, jangan pernah menatap ke arah jendela keraton. Karena kadang, dua pasang mata akan menatap balik dari balik kaca, satu milik laki-laki muda, satu lagi milik perempuan yang tersenyum." Malam Sapar telah berlalu, tapi ketenangan tidak pernah kembali ke keraton Suranata. Sejak ritual malam itu, suara gamelan selalu terdengar setiap menjelang tengah malam lirik, tidak lengkap, seolah dimainkan oleh tangan yang tak terlihat. Mbah Tirta kini tinggal seorang diri di pendapa utama, sementara Bayu disembunyikan di bilik dalam karena perilakunya semakin aneh. Kadang ia berbicara sendiri, kadang tertawa sambil menatap jendela yang terbuka. "Dia menunggumu, Mbah," kata Bayu suatu malam. Suaranya bergema seperti dari dua arah. Dia ingin kau ikut mendengar nadanya. Suatu malam, Mbah Tirta memutuskan untuk mencari sumber suara gamelan itu. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong panjang, membawa lampu minyak kecil. Dinding keraton yang dulu penuh ukiran kini tampak lembab, dan di setiap langkahnya terdengar gimau pelan seperti langkah lain yang mengikuti dari belakang. Saat tiba di ruang joglo tua, tempat gamelan disimpan, ia menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Semua alat gamelan tersusun rapi, tapi bonang di tengahnya bergetar sendiri, mengeluarkan nada rendah, berulang-ulang, seolah memanggil sesuatu. Mbah Tirta berjongkok, menatapnya dalam-dalam. Di permukaan logam bonang yang mengilap itu, tampak pantulan jendela besar di belakangnya, dan di jendela itu, ada sosok perempuan berambut panjang sedang menatap ke dalam ruangan. Cahaya lampu minyak bergetar, udara menjadi dingin, dan dari arah jendela terdengar suara tembang lirih. Suara perempuan yang sama dengan malam ritual. "Sapa nyawang saka kaca, bakal ilang jiwa. Sapa krungu saka jendela, bakal ilang suara." Mbah Tirta memejamkan mata dan mulai membaca doa penolak bala. Tapi tembang itu semakin keras. Suara gamelan menyatu menjadi irama yang menekan dada. Lalu, tiba-tiba, Bayu muncul di belakangnya. Matanya kini benar-benar hijau menyala. "Mbah, kenapa menolak? Ini nada leluhur, nada Ratu Kenanga." Sebelum Mbah Tirta sempat menjawab, semua lilin padam. Hanya cahaya bulan dari jendela yang menembus masuk. Dalam pantulan kaca jendela, terlihat sosok Bayu dan Mbah Tirta berdiri. Tapi ada bayangan ketiga di antara mereka. Perempuan dengan kebaya hijau yang tersenyum. Ia mengangkat tangannya perlahan dan dengan gerakan lembut, seperti menuntun gamelan itu berbunyi sendiri. Nada-nada yang keluar kini terdengar seperti bisikan, seolah setiap pukulan bonang adalah nama seseorang yang telah mati. "Kenapa kau panggil kami Mbah? Kami hanya ingin didengar lagi." Mbah Tirta jatuh berlutut. Di luar, angin berhembus kencang, membuat daun pintu berderak keras. Ketika ia menoleh, jendela itu telah terbuka dan dari balik kaca, ratusan wajah muncul seolah terperangkap di antara dua dunia. Bayu menatap mereka dengan senyum aneh. Sekarang mereka bisa bernyanyi lagi Mbah, untuk selama-lamanya. Keesokan paginya, penduduk desa melaporkan suara gamelan yang bergema dari keraton hingga subuh, diiringi tangisan halus seorang perempuan. Namun ketika mereka masuk, ruangan joglo kosong. Gamelan tergeletak diam, jendela tertutup, dan hanya ada bayangan 3 orang terpampang di permukaan logam bonang, seolah waktu berhenti di sana. Di desa sekitar, keraton itu tidak pernah benar-benar sepi. Tiap malam, jendela-jendela tua terbuka sendiri, dan dari dalam terdengar suara lembut seperti napas, atau bisikan yang tak selesai. Sejak malam gamelan itu, Mbah Tirta dan Bayu menghilang. Tapi penduduk yang berani lewat di depan keraton, bersumpah pernah melihat buah bayangan berdiri di balik kaca besar ruang joglo. Satu tinggi, membungkuk sedikit seperti lelaki tua. Satunya lagi berambut panjang, mengenakan kebaya hijau. Sore itu, seorang peneliti muda bernama Lintang datang dari Yogyakarta. Ia mendengar kabar tentang keraton berhantu dan ingin menelusuri kebenarannya. Dengan kamera dan buku catatan, ia melangkah masuk melewati gapura berlumut. Udara di dalam terasa berat, dingin, dan berbau melati yang menusuk. Di dalam pendapa,
ia menemukan sebuah pintu kayu besar yang sedikit terbuka. Ukirannya penuh motif, bunga kenanga, dan simbol matahari. Lintang menatapnya lama, lalu mencatat. Pintu ini tampaknya bukan sembarang akses. Ukirannya identik dengan lambang panggilan cermin keramat milik Ratu Kenanga. Ia menyalakan senter, menerangi celah pintu itu. Di baliknya, tampak ruangan gelap dengan cermin besar di dinding, tapi yang aneh, pantulan dalam cermin itu tidak sesuai. Dalam kenyataan, ruangan kosong, tapi di dalam pantulan, tampak seseorang berdiri. Mbah Tirta. Lintang bergeser, mencoba mencari sudut pantulan itu. Tapi semakin ia mendekat, bayangan dalam kaca justru berjalan ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan dari bibirnya keluar suara berat yang terputus-putus. Pintu jangan kau tutup, atau kami terjebak selamanya. Lintang mundur panik. Ia menyalakan kamera, tapi lensa merekam hal yang berbeda di layar kamera. Ia melihat keraton penuh orang, para penari, abdi dalam, dan gamelan yang dimainkan ramai. Semuanya hidup seperti masa lalu. Tapi mereka semua tanpa wajah. Cermin di dinding bergetar, dan dari permukaannya muncul tangan-tangan pucat yang mencoba keluar. Lintang berlari menuju pintu, tapi enselnya berkarat. Ia menarik keras-keras hingga pintu itu tertutup dengan bunyi gedebuk berat. Sesaat, semuanya hening. Hanya detak jantungnya yang terdengar. Namun ketika ia menoleh ke arah cermin, bayangannya tidak meniru gerakannya. Pantulan dirinya berdiri diam, tersenyum. Sekarang pintu itu milikku, katanya dengan suara lembut, suara Rara. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera milik Lintang di depan gapura keraton, masih menyala. Di dalam rekaman terakhirnya, terlihat ia menutup pintu besar itu. Lalu dari balik kaca, ratusan wajah menatap, termasuk Mbah Tirta dan Bayu. Dan di antara mereka, Rara Ratu Kenanga tersenyum dengan tatapan menembus layar. Hujan deras turun mengguyur halaman keraton malam itu. Petir sesekali menyambar, menyoroti jendela besar tempat bayangan, sering terlihat menatap keluar. Di dalam ruang utama, kamera milik Lintang masih tergeletak di lantai. Lampunya berkedip merekam sesuatu yang seharusnya tak ada. Dalam rekaman itu, terdengar suara pelan seorang perempuan. Lintang, kau menutup pintu itu, tapi aku masih di sini. 3 hari setelah Lintang hilang, 2 orang wartawan lokal datang untuk menyelidiki kasusnya Arga dan Tommy. Mereka membawa peralatan modern, kamera inframerah, alat perekam suara, dan drone kecil. Arga, yang lebih rasional, hanya ingin membuat liputan dokumenter. Tommy, sebaliknya, sejak awal sudah merasakan hal ganjil. Ia terus berkata bahwa ada yang memperhatikan mereka sejak mereka melangkah ke halaman depan. Kau nggak ngerasa bau melati ini dari tadi nggak hilang? Gumam Tommy pelan. Mungkin pohon di belakang, balas Arga tanpa menoleh. Malam semakin larut. Mereka mulai menyiapkan peralatan di ruang utama keraton. Cermin besar yang pernah digunakan oleh Ratu Kenanga kini tertutup debu. Namun pantulannya masih samar terlihat. Arga mengarahkan kamera ke permukaan cermin itu. Kalau benar ada arwah di sini, seharusnya alat inframerah bisa menangkap panas tubuhnya, ujarnya santai. Tommy menatap layar monitor kecil dan tiba-tiba ada titik merah muncul di tengah cermin. Arga, lihat, ada sesuatu, katanya panik. Arga mendekat. Dalam tampilan inframerah, terlihat siluet seorang perempuan berdiri diam. Tapi ketika ia menoleh langsung ke arah cermin, tidak ada siapa-siapa. Namun di layar kamera, sosok itu masih ada dan kini mendekat. Wajahnya mulai terlihat pucat, mata hitam legam. Bibirnya tersenyum dengan bekas darah mengering di sudut mulutnya. Arga, bisiknya dari dalam kamera. Aku tahu namamu. Tommy menjerit dan menjatuhkan alat perekam. Dari speaker, suara gemerisik muncul, lalu terdengar suara perempuan yang sama. Tapi kali ini lebih banyak. Tommy, Arga, Lintang, Bayu. Mereka berdua membeku. Nama-nama itu disebut satu persatu. Dengan nada lembut seperti nyanyian pengantar tidur. Lampu kamera tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, hanya suara langkah kaki pelan yang mendekat. Arga menyalakan senter dan nyala-nyala langsung menyorot cermin besar. Di sana, pantulan 2 wartawan itu terlihat. Tapi di belakang mereka, berdiri puluhan sosok tanpa wajah. Salah satu di antaranya, seorang perempuan dengan kebaya hijau, menatap Arga dan mengangkat tangannya perlahan. Sekarang giliranmu menatap balik, katanya dengan senyum panjang. Cermin bergetar hebat, permukaannya seperti air yang mendidih.
memantulkan bayangan mereka berdua hingga terdistorsi. Tommy mencoba berlari keluar, tapi pintu keraton tertutup rapat. Arga memukul kaca itu dengan tripod kamera, tapi setiap hantaman justru membuat pantulan di dalamnya semakin jelas. Dalam pantulan terakhir sebelum listrik padam, mereka melihat diri mereka sendiri berdiri diam di balik kaca. Sementara di dunia nyata, keraton menjadi kosong. Keesokan paginya, warga menemukan peralatan kamera berserakan. Di layar monitor, hanya ada rekaman berdurasi 3 jam, penuh yang memperlihatkan 2 orang berdiri kaku di depan cermin, tak bergerak, tak bernapas. Namun kadang mata mereka berkedip, dan dari speaker terdengar bisikan terakhir, lirih tapi jelas, "Sekarang kami tahu namamu juga." 1 minggu setelah hilangnya Arga dan Tommy, Desa Suranata kembali diliputi kabar aneh. Penduduk yang lewat dekat keraton mengaku mendengar suara laki-laki tertawa pelan dari arah dalam, disusul oleh nyanyian perempuan yang terdengar seperti dari rekaman tua. Namun setiap kali mereka mendekat, suara itu berhenti, meninggalkan hanya bau melati dan dingin yang menempel di kulit. Sore itu, seorang arsiparis radio lokal bernama Dimas datang ke kantor polisi membawa kaset tua. Kaset itu ditemukan di reruntuhan ruang siar keraton tempat Arga dan Tommy terakhir kali menyalakan kamera. Petugas polisi memutarnya, dan seketika ruangan menjadi sunyi. Dari speaker, terdengar suara gamelan lirih, disusul oleh dialog yang pelan. "Arga, jangan biarkan dia menyebut namamu." "Tommy, siapa yang bicara?" Suara perempuan tertawa pelan, lalu bergema, "Aku tahu nama kalian semua." Lalu hening. Tapi setelah beberapa detik, terdengar suara baru, suara laki-laki yang berbeda. "Nama saya Dimas. Saya menemukan kaset ini." Rekaman itu berhenti mendadak. Semua orang di ruangan saling berpandangan. "Dimas, pucat itu. Suara saya barusan. Tapi saya belum pernah merekam apapun." Malamnya, Dimas kembali ke rumah dengan membawa kaset itu. Ia mencoba memutarnya sekali lagi, kali ini sendiri, sambil menulis catatan. Namun kali ini, isi rekaman berbeda. Tidak ada suara gamelan, tidak ada suara Arga atau Tommy. Yang terdengar hanyalah napas berat seseorang. Lalu bisikan, "Dimas, kau datang tepat waktu." Lampu di ruangannya bergetar. Jarum jam dinding berhenti di angka 12. Di layar komputer, gelombang audio yang seharusnya datar mulai membentuk pola. Mirip wajah seseorang yang sedang tersenyum. Dimas mendekat, tak percaya. Tiba-tiba, dari speaker terdengar suara keras seperti kaca pecah. Dan di depan meja kerjanya, monitor komputernya berubah menjadi permukaan mengilap seperti cermin. Dalam pantulan layar itu, ia melihat dirinya sendiri duduk. Tapi versi pantulannya tersenyum dan berbisik, "Sekarang giliranmu merekam untuk kami." Dimas berteriak, tapi suara itu hanya masuk ke mikrofon. Rekaman berjalan sendiri, dan dari file yang tersimpan, terdengar jelas, "Nama saya Dimas. Saya menemukan kaset ini di dalam keraton." Persis seperti rekaman sebelumnya. Keesokan harinya, polisi menemukan komputer Dimas menyala. Dengan satu file audio terbuka. Di waveformnya, tidak ada suara manusia. Hanya dengung halus seperti 1000 orang berbisik nama seseorang berulang-ulang. Ketika diperbesar, tulisan gelombang suaranya membentuk kalimat, "Siapa nyebut Asman, bakal hilang jiwan. Siapa yang menyebut namanya, akan kehilangan jiwanya." Kini kaset itu disimpan di lemari besi kantor polisi. Namun kadang, di tengah malam, mesin perekam digital di kantor itu menyala sendiri. Dan dari speaker terdengar suara lembut, memanggil nama siapapun yang ada di ruangan. "Kau dengar kan? Sekarang aku tahu namamu juga." Keraton Suranata kini dijaga ketat. Tak ada warga yang diizinkan mendekat setelah kasus hilangnya 4 orang, Bayu, Lintang, Arga, dan Tommy. Namun Dimas, yang kini hanya dikenal lewat rekamannya sendiri, meninggalkan sebuah catatan di balik pintu rumahnya. Tulisan itu berbunyi, "Semua nama sudah disebut, tinggal satu lagi yang belum." Catatan itu disertai koordinat, lokasi tepat keraton berdiri. Penyelidikan kini diambil alih oleh Dr. Ratna Wiryawan, seorang psikiater forensik yang juga meneliti fenomena auditori supranatural. Ia tidak percaya pada hantu, tapi percaya pada trauma yang hidup di tempat lama. Ia datang bersama asistennya, Reza, membawa alat perekam suara gelombang rendah untuk mendeteksi dema energi emosional. Ketika mereka tiba di keraton, suasana begitu sunyi. Tidak ada hembusan angin,
Tak ada burung malam bersuara. Namun begitu Ratna melangkah ke ruang utama, bau melati langsung menyergap hidungnya. "Reza, siapkan alatnya," katanya singkat. Reza menyalakan perekam. Jarum alat bergetar, kemudian naik drastis. "Bu, ini aneh. Gelombang naik tanpa sumber suara." "Putar playbacknya," ujar Ratna. Dari alat perekam terdengar suara perempuan berbisik. "Satu nama lagi, satu nama terakhir." Ratna membeku. "Suara ini, dari mana?" Reza menunjuk ke arah cermin besar di dinding. Cermin itu kini memantulkan ruangan dengan detail yang tidak sama, seolah versi lain dari tempat yang sama. Dalam pantulannya, terlihat Ratna dan Reza berdiri, tapi di belakang mereka ada 4 sosok: Bayu, Lintang, Aga, dan Tommy. 4 yang hilang. "Mereka memanggil kita," gumam Ratna pelan. Reza mendekat, merekam dari jarak 2 meter. Namun tiba-tiba, alat perekam menampilkan tulisan otomatis di layarnya. Reza mundur panik. "Bu, kenapa alat ini tahu nama saya?" Sebelum sempat dijawab, suara dari cermin menjawab sendiri. Karena sudah disebut, permukaan cermin bergetar hebat. Dari balik pantulan, tangan-tangan muncul, menekan kaca dari dalam, berusaha keluar. Reza berlari ke arah pintu, tapi Ratna berteriak, "Jangan, kalau kau sebut namanya, terlambat." Reza berteriak menyebut nama seseorang yang ia lihat di pantulan itu, Lintan. Dan seketika tubuhnya membeku, matanya terbuka lebar, pupilnya berubah putih. Dari pantulan cermin, tampak sosok Reza berdiri bersama 4 korban lain sementara tubuh aslinya jatuh ke lantai. Ratna mundur, gemetar. Ia menatap cermin itu, dan dalam pantulannya, dirinya sendiri sedang tersenyum. Pantulan itu berbicara, "Kau psikiater, kau suka menyebut nama orang. Sekarang sebut nama terakhir." Ratna menutup telinganya, berlari keluar ruangan. Tapi suara-suara itu mengikuti dari segala arah. "Sebut namanya, sebut namanya, sebut namanya." Ratna berlutut di tangga keraton, menulis tergesa di buku catatannya. Nama terakhir itu bukan manusia. Nama itu adalah kunci. Jangan pernah diucapkan, jangan pernah direkam. Ia menutup buku itu, lalu menatap ke arah kamera keamanan yang masih menyala di pojok ruangan. "Kalau ada yang menonton ini, jangan pernah menyebut namamu dengan keras di depan cermin itu." Setelah kata-kata itu, rekaman CCTV berhenti. Lampu keraton padam total. 2 hari kemudian, polisi menemukan buku catatan Ratna di depan gerbang keraton. Halaman terakhirnya kosong, tapi jika disinari dengan cahaya inframerah, muncul tulisan samar. Nama terakhir itu, kamu. Malam di Suranata terasa tidak seperti malam biasa. Langit kelam, udara berat, dan suara gamelan samar terdengar dari arah keraton yang telah ditutup selama berbulan-bulan. Namun malam itu, satu orang kembali datang, Naila Wiryawan, anak perempuan dari Dr. Ratna. Ia datang bukan untuk menyelidiki, melainkan mencari ibunya yang tak pernah pulang. Tangannya menggenggam erat buku catatan milik Ratna, yang ditemukan polisi 2 hari sebelumnya. Di halaman terakhir tertulis pesan samar, "Nama terakhir itu kamu." Naila menatap tulisan itu, tak mengerti. Nama siapa? Aku atau dia? Bisiknya pada diri sendiri. Ketika ia melangkah ke ruang utama keraton, udara berubah drastis. Debu berputar seperti kabut, melati layu berserakan di lantai. Di ujung ruangan, cermin besar itu berdiri retak di beberapa sisi, tapi tetap berkilau. Dan di permukaannya, tampak wajah-wajah Bayu, Lintan, Arga, Tommy, Reza, dan ibunya, Ratna. Mereka semua memandangi Naila, namun hanya pantulan mereka yang bergerak. Dari dalam pantulan, ibunya berbisik lirih, "Jangan sebut namanya, nak, tolong, jangan." Air mata Naila menetes, "Bu, aku datang untuk membawa ibu pulang." Ratna menggeleng dengan mata memohon. Namun dari balik bayangan, muncul sosok perempuan berbusana kebaya hijau, kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya menyungging senyum menakutkan. "Dialah Ratu Kenanga, pemilik cermin itu. Kau datang membawa darahnya. Darah yang sama dengan milikku." "Aku bukan siapa-siapa," jawab Naila gemetar. "Oh, tapi kau adalah nama terakhir." Cermin itu mulai bergetar. Di dinding, bayangan bergerak seperti air hitam menetes ke lantai. Suara ratusan bisikan menggema dari segala arah, menyebut nama Naila berkali-kali. "Naila, Naila, Naila." Naila menutup telinganya, berteriak, "Berhenti. Aku bukan bagian dari kalian."
Namun cermin itu tiba-tiba menampilkan kilasan masa lalu. Saat Ratu Kenanga dikurung oleh pasukan keraton, sebelum wafat ia mengucap kutukan. Sapa nyebut Asman bakal ilang jiwan. Nanging Anasi Gising bakal nerusak Asman. Siapa yang menyebut namaku akan kehilangan jiwanya. Tapi akan ada satu yang mewarisi namaku. Dan kini, kutukan itu mencari wadah baru darah keturunan terakhir. Ratna menatap dari dalam pantulan, menjerit. Naila, pecahkan cerminnya. Sekarang juga. Naila berlari, mengambil batu besar, dan melemparkannya ke arah cermin. Kaca itu retak, tapi tidak pecah. Dari retakannya, muncul tangan-tangan hitam yang meraih keluar. Salah satu tangan menyentuh wajah Naila. Dan saat itu juga, seluruh ingatannya berputar cepat. Seolah cermin itu membaka setiap nama yang pernah ia kenal. Suara perempuan itu kembali terdengar. Kini lebih dekat, seperti di dalam kepalanya. Kau sudah tahu semua nama mereka. Sekarang sebut namaku. Naila menatap cermin itu. Ia tahu, jika ia menyebutnya, kutukan akan selesai tapi dirinya akan hilang. Ia menggenggam buku ibunya, dan dengan suara bergetar, ia berkata, aku tahu siapa kau. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik, Kenanga. Cermin langsung bergetar hebat, memantulkan cahaya menyilaukan. Suara tangisan, tawa, dan teriakan menyatu, menjadi satu ledakan suara yang mengguncang seluruh keraton. Dinding retak, lantai berguncang, dan sosok-sosok di dalam pantulan satu persatu lenyap dalam cahaya. Dan di tengah cahaya itu, Ratna memeluk putrinya dari balik cermin, berbisik pelan. Kau telah memutus rantainya. Lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, keraton Suranata rata dengan tanah. Warga hanya menemukan sebuah cermin kecil pecahan dari cermin besar, serta buku catatan Ratna yang kini tertulis dengan satu kalimat baru. Kutukan berakhir ketika nama terakhir diucapkan oleh darahnya sendiri. Namun, di halaman belakang buku itu, tinta samar menulis sendiri. Terima kasih, Naila. Sekarang aku bisa melihat dunia lewat matamu. Dan di kaca jendela rumah Naila yang jauh di kota, mulai terlihat senyum samar berbusana kebaya hijau, menatap balik setiap kali namanya disebut.